Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahriatul Maghfirah, mahasiswi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah studi naskah Ulumul Hadis yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA untuk memenuhi tugas akhir semester 2. Adapun materi pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini saya rangkum menjadi 8 bab. Yang pertama, hadis do'if, meliputi cacat integritas dan lemah kognitif. Kemudian yang kedua, hadis mu'alal, mungkar, dan maudhu. Yang ketiga, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Yang keempat, konsep sahabat, definisi dan tobaqotnya. Yang kelima, hadis musnad. Yang keenam, hadis musalsal dan contohnya. Yang ketujuh, hadis gharib al-hadis. Dan yang terakhir, adab perawi hadis. Memasuki materi yang pertama, yaitu hadis do'if, yang meliputi cacat integritas dan lemah akal. Ada dua faktor yang menyebabkan hadis dikatakan do'if, yang menjadikan sebab hadis itu menjadi do'if. Yang pertama ada cacat integritas. Cacat integritas dari sisi keadilan dikarenakan fasik atau keluar dari ketaatan, kadzib atau berdusta. Kemudian dia terdapat indikator kebohongan oleh sang perawi. Yang kemudian bid'ah dari sisi akidah. Dan yang terakhir jahalah atau kebodohan. Hadis-hadis yang disebabkan karena cacat integritas ada beberapa: maudhu, matruk, mungkar, dan syadz. Kemudian hadis yang disebabkan karena lemah kognitif itu karena rusaknya hafalan, kemudian su'u hifdzi atau buruknya hafalan, kemudian ghaflah atau lalai, at-ta'nu fi dhabti karena sering lupa, ataupun mukhalafat siqah, yaitu menyelisihi perawi yang lebih kuat hafalannya. Hadis-hadis yang disebabkan karena lemah kognitif ada beberapa yang kami sebutkan di sini. Yang pertama mungkar, mu'alal, syadz, dan mutarab. Kemudian tingkatan dobit. Yang pertama ada awsaqun nas, orang yang paling sikoh, manusia yang paling sikoh. 100% hafalannya kuat. Kemudian yang kedua di tingkat bawahnya ada mutkin atau sikoh. Yang pada tingkat ketiga ada soduk, laba sabih. Dan yang terakhir ada rosyid atau makbul. Kemudian memasuki bab kedua, hadis mu'alal, mungkar, dan maudhu. Apa itu hadis mu'alal? Hadis mu'alal berasal dari al-ya'ilu yang berarti penyakit. Hadis ini terlihat sahih, namun ternyata setelah diperiksa atau diteliti secara detail, ada penyakit dari sisi matan maupun sanadnya. Sebagian ulama menyebutnya al-ma'lul. Kemudian apa itu hadis mu'alal? Hadis mu'alal yaitu hadis yang di dalamnya terdapat kecacatan, sehingga menyebabkan rusaknya kesahihan suatu hadis. Padahal secara zahir, hadis tersebut terbebas dari cacat tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui kecacatan dalam hadis? Yaitu dengan mengumpulkan semua jalur sanad dan matannya, agar bisa diteliti secara mendalam. Kemudian mulai untuk mendeteksi adanya indikasi menyendirinya suatu rawi, atau bahkan menyelisihi perawi yang lain. Contoh hadis mu'alal. An Yahya bin Abi Katsir an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya kana idza aftara 'inda ahlil bait qala aftara 'indakum as-sha'imun. Yang artinya dari Yahya bin Abi Katsir dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di dekatmu. Kemudian selanjutnya ada hadis mungkar. Disebut mungkar karena perawi dhaif. Bisa disebabkan karena sering lupa, fasik, atau keluar dari ketaatan, sering salah, ataupun menyelisihi perawi yang lebih kuat. Hadis dhaif tentu tidak makbul. Kemudian contoh hadis mungkar. Hadis yang mengatakan jika sholat, zakat, haji, puasa, maka masuk surga. Hadis tersebut benar. Namun masalahnya, hadis tersebut dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu perkataan Ibnu Abbas, sehingga menyelisihi perawi yang lain yang lebih sikoh. Contoh lainnya, yaitu tentang hadis memakan kurma muda dicampur dengan kurma kering.
Nah, Yahya bin Muhammad bin Qais yang meriwayatkan hadis tersebut adalah orang yang dhaif, sehingga hadis ini termasuk hadis gharib. Namun karena perawinya dhaif, maka dia masuk pada hadis mungkar. Kemudian ulama-ulama yang dihukumi dhaif ada beberapa. Yang pertama ada Harb bin Surain al-Basri, Sam'ah bin Jundi al-Makki, Yahya bin Jam'an, dan ada Al-Walid bin Uqbah. Dia fasik karena suka mabuk, dikatakan begitu. Selanjutnya ada hadis maudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berdusta atas namaku, siapkan saja kursinya di neraka. Nah, jika ada sifat dusta pada seorang perawi, dapat menghilangkan kredibilitas sebuah hadis. Kemudian, apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu yaitu perkataan, perbuatan maupun takrir yang dipalsukan dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis maudhu adalah hadis tentang belajar sampai negeri Cina. Hadis ini adalah hadis yang palsu dan batil ataupun rusak karena rawi yang bernama Abu Atikah Thorif bin Sulaiman adalah rawi yang disepakati kelemahannya. Bahkan sebagian dari ulama ahli hadis menyifatinya sebagai pemalsu hadis. Berkenaan dengan hadis maudhu, bagaimana cara mengetahui hadis maudhu? Yang pertama, dengan ikrar atau pengakuan perawi yang berdusta tersebut. Kemudian yang kedua ada indikator fanatisme golongan yang dapat dilihat dari luar. Yang ketiga ada fanatisme madhab. Yang keempat, adanya keanehan dari kebiasaan yang menyelisihi syariat. Kemudian apa sebab orang memalsukan hadis? Yang pertama, untuk menyerang Islam. Yang kedua, untuk menjilat para penguasa. Yang ketiga, karena menjual agama. Yang keempat, untuk mencari popularitas. Dan yang kelima, adanya indikator fanatisme. Kemudian hukum hadis palsu. Yang pertama, sangat tertolak dan dilarang periwayatannya kecuali untuk meluruskan. Yang kedua, orang yang menisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diancam masuk neraka, sebagaimana yang telah disebutkan tadi dalam hadis. Yang ketiga, sengaja berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dikatakan kufur. Selanjutnya, bab ketiga, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Syarat meringkas hadis. Yang pertama, bukan hadis yang bicara tentang ibadah qauliyah, ibadah yang berbicara tentang doa, ataupun ibadah fi'liyah yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, harus perawi yang sikoh, bisa dipercaya dan bukan terduga bohong. Contohnya, Sahih Bukhari. Beliau tentu sudah dikenal dengan rawi yang sikoh, bisa dipercaya dan tentunya tidak terduga bohong. Kemudian yang ketiga, metode meringkasnya tidak merusak kandungan inti. Yang ketentuan meringkas hadis. Yang pertama, kalimat harus utuh antara kalimat yang dikecualikan atau jatuh setelah illah, maka tidak boleh dibuang karena akan merusak makna. Yang kedua, kalimat yang tidak sempurna kecuali ada kalimat setelahnya. Syarat meringkas hadis yang pertama, orang alim dan paham sighah kalimat. Yang kedua, mengetahui mana kalimat yang ketika dibuang merusak makna. Yang ketiga, mengetahui mana kalimat inti dan mana kalimat tambahan. Yang keempat, paham isi kandungan secara keseluruhan. Kemudian meriwayatkan hadis secara makna. Ibnu Hajar mengatakan, diperbolehkan menerjemahkan makna dalam kalimat mufrad atau tunggal dan bukan murakkab. Dikatakan juga dihukumi boleh bagi orang yang sudah menghafal hadis karena untuk kemaslahatan hukum. Kemudian hujjah ulama yang membolehkan dengan makna. Di kalangan sahabat menyampaikan hadis dengan lafadz berbeda namun memiliki arti yang sama. Dan ulama yang melarang dengan makna, madhab Imam Malik dan sebagian madhab Imam Syafi'i. Alasannya Allah merahmati orang yang mendengar dari Nabi dan menghafalnya lalu disampaikan kepada orang lain. Bisa jadi orang yang disampaikan hadis lebih paham daripada orang yang menyampaikan tadi. Kemudian memasuki bab selanjutnya, yaitu konsep sahabat meliputi definisi dan tobaqot. Jadi apa itu sahabat?
Sahabat adalah orang yang melihat Nabi dan meski tidak duduk bersama Nabi, dan dia beriman sampai akhir hayatnya. Semua sahabat dihukumi adil, namun ada tabaqat yang menggambarkan tingkatan atau kedudukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat menjadi seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tentunya Muslim yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman, kemudian mempertahankan keimanannya sampai wafat. Ini pendapat dari Ibnu Hajar, pendapat yang paling kuat. Kemudian yang kedua, balik, terdapat khilaf pendapat. Yang ketiga, bersama Nabi selama setengah tahun dan berperang bersama Nabi 1 atau 2 kali perang. Pendapat ini juga lemah, yang didapatkan dari Sa'id bin Usaid. Kemudian tingkatan sahabat. Yang pertama, orang-orang yang memeluk Islam di Makkah, para Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin tersebut itu adalah sahabat yang paling utama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masuk ke Islam sebelum mengikuti Darun Nadwa. Yang ketiga, para sahabat yang ikut serta hijrah ke negeri Habasyah. Yang keempat, para sahabat kaum Ansor yang ikut serta Bayat Aqabah Ula. Yang kelima, para sahabat kaum Ansor yang ikut serta Baiat Aqabah Tsaniyah. Kemudian yang keenam, para sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, sahabat yang ikut perang Badar. Yang kedelapan, para sahabat yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kesembilan, sahabat yang ikut berbaiat Ridwan. Yang kesepuluh, orang yang berhijrah bersama Nabi antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Kemudian yang ke-11, orang-orang yang masuk ke Islam saat peristiwa Fathu Mekah. Dan yang ke-12, anak-anak yang melihat Nabi dan masuk ke Islam saat Fathu Mekah. Sahabat yang paling utama ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun ada khilaf antara Utsman dan Ali. Lalu ada 10 orang yang dikabarkan masuk surga, termasuk Khulafaur Rasyidin 4 tadi. Jadi 6 orang yang lainnya dikabarkan masuk surga. Yang seterusnya ada Ahlul Badr, Ahlul Uhud, Ahlul Baitul Ridwan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui sahabat? Yang pertama dari khobar mutawatir. Ada juga dari khobar al-masyhur. Contoh sahabat yang dikatakan khobar al-masyhur tersebut ada Ukasyah dan Sa'labah. Kemudian dari khobar ahad. Bisa juga kita ketahui dari kabar dari tabi'in. Bisa juga karena dia mengatakan sendiri bahwa dia adalah sahabat. Bab yang kelima yaitu hadis musnad. Hadis musnad yaitu hadis yang dimarfukan oleh sahabat secara langsung pada Rasulullah dengan sanad yang muttasil. Beberapa kitab hadis musnad. Yang pertama ada kitab Jami. Kitab yang ditulis yang tersusun dari cakupan semua bab mulai dari akidah, jinayah, dan lain-lain. Kemudian ada kitab musnad, yaitu kitab yang disusun sesuai dengan nama-nama sahabat, seperti Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, dan lain-lain. Ada juga kitab As-Sunan, yang disusun sesuai bab dalam fikih. Biasanya, kitab ini dipakai oleh sumber hukum ahli fikih. Kemudian ada Al-Ilal, yaitu kitab yang secara khusus mencantumkan hadis yang ma'lul. Kemudian ada Al-Ajza, yaitu kitab yang khusus membahas satu bagian per juz. Kemudian ada kitab Al-Atraf, Al-Mustadrak, dan lain-lain. Musnad tidak selalu sahih, karena ia hanya memenuhi syarat hadis sahih dalam hal bersambung sanadnya. Bisa jadi meski sanadnya bersambung, perawinya lemah atau majhul, yaitu tidak dikenal, atau merupakan riwayat yang syadz, atau mengandung illat qadihah. Akibatnya, meski bersambung sanadnya, riwayat itu tetap tidak sahih. Para ulama menyusun beberapa kitab musnad berdasarkan pengelompokan dengan kriteria tertentu. Yang pertama, kitab musnad yang dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi SAW. Yang kedua, kitab musnad yang dikelompokkan berdasarkan pengelompokan bab fikih maupun akidah. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang hadis musalsal dan contohnya.
Hadis musalsal yaitu hadis yang disampaikan secara persis sama oleh perawi secara berurutan dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perbuatan, sifat, ataupun perkataan. Contoh musalsal perkataan atau disebut juga musalsal bil mahabbah. Itu hadis yang Rasulullah mengatakan ini uhibbuka kepada Mu'ad. Maka Mu'ad menyampaikan ini uhibbuka kepada muridnya dan muridnya menyampaikan kepada muridnya, begitupun seterusnya. Kemudian contoh musalsal perbuatan atau disebut juga musalsal bil musyabakah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangan perawi, yaitu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan kepada muridnya dengan menggenggam tangannya. Begitu juga seterusnya. Nah, tujuannya untuk menjaga integritas dan amanah penyampaian perawi, sehingga menunjukkan orisinalitas dan sebagai upaya untuk mencontoh Nabi secara persis. Pewarisan ilmu bahwa ilmu tidak bisa didapat secara otodidak, maka para ulama berlomba-lomba meriwayatkan hadis musalsal. Kemudian musalsal bil awaliyah. Musalsal bil awaliyah yaitu hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Hal itu ditradisikan hingga para murid-murid di bawahnya. Hadis musalsal bil awaliyah yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai berikut. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Artinya, orang-orang yang suka mengasihi sesamanya akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka, kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, bab al-gharib al-hadis. Apa itu gharib al-hadis? Yaitu kata-kata asing dalam matan sebuah hadis. Gharib al-hadis berbeda dengan hadis gharib. Gharib al-hadis adalah syarah atau penjelasan untuk kata-kata yang musykil dan asing. Untuk lebih jelasnya ada di kitab Abu Ubaid bin Qasim bin Salam. Namun menurut Ibnu Hajar, kitab ini tidak tertib atau kurang sistematis, sehingga oleh Ibnu Qudamah diurutkan sesuai abjad. Dan yang lebih lengkap lagi ada pada kitab Abu Ubaid al-Harawi. Contoh gharib al-hadis. Yang pertama ada hadis tentang cemburu, bagian dari iman. Cemburu atau ghirah, bagian dari iman. Tidak memiliki rasa cemburu atau mizah, bagian dari kemunafikan. Yang kedua, hadis tentang Nabi melarang yudabbah atau geleng-geleng kepala saat rukuk, sehingga kepala lebih rendah dari punggungnya seperti keledai. Di situ ada kata-kata yang gharib atau asing, yaitu yudabbah. Kemudian yang ketiga, hadis bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi Abu Quhafah, yaitu bapak dari Abu Bakar, ketika menyambut Rasulullah SAW pada saat Fathu Mekah, seakan-akan di kepalanya ada sagomah, yaitu putih-putih pada bunga atau rambut. Dalam hadis tersebut ada kalimat sagomah yang gharib, maka ia termasuk gharib al-hadis. Selanjutnya, bab ke-6 ada adab perawi hadis. Pentingnya dalam mempelajari ilmu mustalah hadis yaitu mengetahui adab syekh dan muridnya. Contohnya, seperti Imam Syafi'i yang diberi pesan oleh Imam Maliki bahwa untuk membuat adonan roti yang dibutuhkan lebih banyak tepung daripada garamnya. Seperti itulah anjuran untuk memperbanyak atau mengutamakan lebih dulu adab daripada ilmu. Hal-hal utama yang menjadi adab muhadis, yang pertama, meluruskan niat dan ikhlas, yaitu dengan membersihkan hati dari motif-motif keduniawian seperti mencari kedudukan dan popularitas. Yang kedua, memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebar luasan hadis dan menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka meraih pahala yang melimpah. Yang ketiga, tidak berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Yang keempat, hendaknya seorang muhadis membentuk majelis untuk mengkaji hadis jika memang memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis. Itu dia hal-hal utama yang menjadi adab muhadis. Kemudian larangan pembaca hadis, yang pertama, tidak sopan membaca hadis sambil berdiri. Yang kedua, tidak boleh membaca di tengah jalan. Yang ketiga,
Tidak dianjurkan membaca hadis dengan tergesa-gesa. Kemudian adab pencari hadis. Yang pertama, hendaklah orang yang mencari hadis orang yang paling sempurna adabnya dan tawadhu kepribadiannya. Yang kedua, hendaklah ia menjaga syiar agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih dan maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.